Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 540 dalang yang menyebarkan cacing Venomous. Rocky keluar dari ruang pertemuan tanpa menoleh ke belakang dan tidak pernah ingin menghabiskan waktu dengan sekelompok orang ini lagi. Di matanya, keterampilan medis para dokter barat ini hampir tidak bisa dibicarakan. Dibandingkan dengan puluhan juta tahun keterampilan medis ajaib dalam Nine Grand Heavenly Scriptures, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat menyelamatkan orang mati, bahkan meremajakan orang dan memperpanjang umur hingga ratusan tahun, bagaimana mungkin sekelompok dokter barat yang berpengetahuan dangkal bisa merasa lebih unggul? Terdengar suara sepatu hak tinggi di belakangnya. Nina menyusulnya dengan terengah-engah, meraih tangannya dan meminta maaf. Rocky, aku minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar minta maaf, mereka tidak memahami betapa hebatnya keterampilan medismu, jadi mereka berbicara omong kosong. Aku malu menjadi salah satu dari mereka. Rocky, aku harap kamu memaafkanku. Jangan mengabaikanku. Smith adalah orang bodoh, aku tidak akan pernah bekerja sama dengannya lagi. Wajah Nina memerah karena amarah dan dadanya yang naik turun, jelas dia sangat marah. Masalah mereka tidak ada hubungannya denganmu. Rocky meletakkan tangannya di bahu Nina, kamu masih temanku. Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar dari rumah sakit. Nina berdiri di koridor rumah sakit, mengepalkan tangannya dengan marah. Meskipun Rocky terlihat biasa saja dan tidak peduli dengan perkataan Smith, tapi dia harus menemukan cara untuk membuktikan kemampuan medis Rocky kepada tim medis. Ketika Direktur Rico kembali ke ruang pertemuan dan dia menyadari bahwa Rocky sudah pergi. Meskipun Direktur Rico merasa jijik dengan Smith yang sangat sombong, tapi sekarang dalam keadaan yang kritis, dia juga tidak memiliki cara yang lebih baik, jadi dia hanya bisa menahan dan menyetujui permintaan itu. Banyak dokter di rumah sakit yang tidak bahagia. Ini jelas-jelas sedang memanfaatkan keadaan dan masih terlihat sangat sombong. Para dokter juga tidak berdaya untuk mengatasi masalah sampai ke akarnya. Mereka harus mengandalkan obat khusus di tangan Smith. Resep yang awalnya diresepkan oleh Rocky sudah direbus menjadi ramuan obat dan dibagikan kepada pasien. Tapi atas permintaan Smith, rumah sakit mau tidak mau memerintahkan pasien untuk tidak meminum ramuannya dan sebagai gantinya meminum obat khusus. Tapi masih ada sebagian kecil pasien yang tidak percaya dengan obat barat dan keras kepala ingin mengonsumsi ramuan tersebut. Rocky kembali ke rumah dan melihat keluarga besar duduk di ruang tamu. Biasanya Andrew, ayah mertuanya, bekerja di toko barang antiknya pada siang hari, sedangkan Alicia dan Rino Su juga berkeliaran di luar sepanjang hari dan baru kembali pada malam hari, tetapi sekarang seluruh keluarga sedang berkumpul. Tidak hanya itu, suasana di ruang tamu sangat serius. Dewi langsung berdiri ketika Rocky masuk dan buru-buru bertanya, Rocky, ibu baru saja berkata bahwa seorang pejabat tinggi sedang mencarimu, ada apa? Rocky melirik Jenny, dia sudah tahu bahwa Jenny pasti akan mengadu kepada istrinya. Dia berkata dengan tenang, dia adalah Direktur Rico dari Biro Penelitian Mikrobiologi Nasional dan Direktur Dito dari Departemen Medis Kota Gopo.
Mereka mencariku karena wabah penyakit menular baru-baru ini dan meminta bantuanku untuk mengatasinya. Setelah mendengarkannya, Dewi menoleh dan memelototi Jenny dan berkata, "Ibu, bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang wanita yang datang mencari Rocky, bahkan masuk ke rumah?" Dia mengatakan dengan makna tersirat, "Sebenarnya Jenny membuat keributan di rumah barusan." Dia berkata bahwa Rocky telah berhubungan dengan seorang wanita dan wanita itu datang mencarinya, juga memukulinya dan Rinosu. Ekspresi Jenny tiba-tiba menjadi tidak wajar dan berkata dengan keras kepala, Aku masih belum selesai berbicara." Wanita yang bernama Yulia itu langsung mengedipkan mata ke Rocky begitu dia masuk ke rumah. "Bukankah ibu mengkhawatirkanmu?" Rocky tidak perlu menebaknya, juga tahu bahwa Jenny pasti telah menghasut istrinya tadi, tetapi untungnya istrinya mencari tahu masalah sampai jelas dan tidak mempercayai ibunya. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Istri orang yang datang mencariku adalah Yulia. Riko juga orang dari keluarga Kim, jadi dia membawa Direktur Riko datang mencariku." Andrew tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berkata, "Rocky, penyakit menular telah mewabah di kota Gopo baru-baru ini. Mereka datang karena masalah ini." "Ya, Ayah. Penyakit menular ini sangat mengerikan, jadi kamu harus berhati-hati." Andrew berkata dengan cepat. Jenny biasanya suka bermain mahjong dan jarang membaca berita, maka dia langsung bertanya, "Penyakit menular apa?" Andrew berkata, "Apakah kamu tidak membaca grup WeChat-mu itu? Sekarang penyakit menular telah menyebar di pinggiran kota Gopo. Penyakit juga menyebar dengan sangat cepat, bahkan sudah mulai menutup kota, bahkan orang yang datang membeli barang antik denganku juga berkurang." Dewi sedikit mengernyit dan menatap Rocky dengan cemas. Dia tahu tentang penyakit menular di kota Gopo, tetapi dia lebih mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Jenny sama sekali tidak menganggapnya serius dan berkata dengan marah, "Penyakit menular itu hanyalah tipuan saja dan kalian semua sampai takut seperti ini. Kakak, penyakit menular ini memang sangat mengerikan." Alicia mau tidak mau berdiri dan berkata dengan gugup, "Ketika aku jalan-jalan di mall, semua orang mengatakan penyakit ini di mana-mana. Selain itu aku dengar bahwa banyak orang yang telah mati di luar kota." Andrew membuka ponselnya, mencari momen pertemanan dan menyerahkannya kepada Jenny. "Lihat. Lingkaran pertemanan teratas tentang informasi bahwa penyakit menular tersebut telah menginfeksi lebih dari 2.000 orang dan ada juga foto pasiennya." Kulit di sekujur tubuh pasien difoto membiru dan bintik-bintik pendarahan, berbaring di tempat tidur kesakitan. Ketika Jenny melihatnya, dia langsung menyalakan ponselnya dengan kaget dan berteriak, "Tua bangka, mengapa kamu menunjukkan foto-foto ini padaku?" "Cuy, sial, Ibu." Dewi menghentikan Jenny dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah tidak membohongimu, hal ini benar. Kamu lebih baik jangan terlalu sering keluar bermain mahjong untuk menghindari infeksi." Jenny ketakutan karena perkataan mereka dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melihat-lihat lingkaran teman-temannya. Ketika dia menyegarkan layar dan melihat momen teman-teman yang terinfeksi oleh penyakit menular kota Gopo, Jenny sangat ketakutan sehingga dia terus berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita pergi ke kota Wasa dan tinggal di villa besarku?" Rocky berkata, "Ibu, tidak apa-apa. Aku baru saja meresepkan obat untuk pasien di rumah sakit, seharusnya mereka akan membaik setelah minum obat."
Aku akan membuat beberapa jimat lagi dan kalian membawanya saat kalian keluar, maka tidak akan terinfeksi. Andrew menghela napas. Rocky, keluarga Liu, kami harus mengandalkanmu saat kritis. Rocky tersenyum dan berkata, ayah, kita semua adalah keluarga, sudah seharusnya. Jenny takut mati dan langsung merasa gelisah. Dewi dan yang lainnya sibuk menghiburnya, lalu Rocky berjalan ke halaman untuk membuat jimat. Cacing kecil yang ditemukan pada tubuh pasien menurutnya adalah cacing Venomous. Cacing Venomous ini juga memiliki sedikit energi spiritual, tidak hanya memperlakukan tubuh manusia sebagai inang, tetapi juga mereproduksi dirinya sendiri, yang sangat berbahaya. Pasti ada orang yang menyebarkan cacing Venomous dengan ilmu sihir yang kuat. Rocky mengerutkan kening. Terakhir kali dia bertemu dengan pembunuh, sebelum dia bisa menginterogasi pembunuh dengan jelas dan pembunuh itu mati oleh cacing Venomous orang di belakang layar dan sekarang cacing Venomous muncul lagi yang membuat orang panik. Jika dia ingin berurusan dengan dirinya, dia hanya perlu melepaskan cacing Venomous ke tempat yang ditargetkan, tidak perlu sampai menyebarkannya dalam skala besar. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para kultivator biasa dan menghabiskan banyak uang. Sebenarnya apa tujuan orang di belakang yang menyebarkan cacing Venomous ini? Aku bukan menantu sampah. Bab 541 menyempurnakan jimat persik. Rocky menatap di halaman dan melihat pohon persik tua di halaman. Ia mematahkan cabang dan berencana untuk menyempurnakan pesona buah persik. Saat ini, dia merasakan aura yang kuat di pot bunga di bawah pohon. Pot bunga adalah benih roh surga dan bumi. Sejak dia memindahkan benih roh ke rumah, Dewi telah berulang kali mengancam Jenny untuk tidak membuangnya lagi. Setelah Jenny mengutuk beberapa kata dengan marah, juga tidak berani menyentuh pot bunga lagi. Rocky berjalan di bawah pohon dan tiba-tiba menemukan bahwa kedua benih roh itu telah menghasilkan buah. Dua rumput roh hijau masing-masing menghasilkan buah emas seukuran kedelai, dan buah itu memancarkan aura yang kuat. Dan aura ini begitu mencengangkan sehingga orang tidak berani memandang rendah. Itu murni aura langit dan bumi. Tanpa diduga, ada formasi arwah berkumpul di villa, dan rumput arwah tumbuh begitu cepat. Rocky terkejut. Juga tidak tahu jenis buah apa yang akan dihasilkan oleh kedua buah rohani tersebut pada akhirnya. Tapi aura langit dan bumi yang memancar dari rumput roh bisa dikumpulkan olehnya dan digunakan untuk pemurnian jimat. Rocky segera menyerap sebagian dari energi spiritual, dan kemudian kembali ke ruangan untuk memperbaiki pesona persik. Sejak zaman kuno, jimat persik telah menjadi salah satu cara untuk mengusir roh jahat, dan jika disuntikkan ke dalam aura langit dan bumi yang murni, itu akan menjadi lebih jahat. Meskipun jimat persik semacam ini di zaman dahulu tidak berpengaruh pada hal-hal yang sangat jahat, namun itu cukup sepenuhnya untuk menangani tingkat cacing Venomous ini. Rocky menghabiskan sepanjang siang membuat 10 jimat pesona persik, yang semuanya diresapi dengan aura langit dan bumi. Dia mengambil 5 jimat persik dan membagikannya kepada Andrew dan Jenny, serta Rino Su dan Alicia. Awalnya, gelang mutiara roh laut yang dia berikan kepada istrinya mampu menangkal racun dan roh jahat, namun Jenny menggunakannya sebagai perhiasan dan menguncinya di dalam sebuah kotak. Rocky juga tidak ingin menjelaskan kepada Jenny, jika dia ingin memberitahunya bahwa gelang itu dapat mencegahnya dari sakit, Jenny pasti tidak akan percaya.
Bahkan ketika dia memberikan jimat persik untuk dipakai Jenny, Jenny menganggapnya jelek dan terus mengutuk mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi orang bodoh. Jika bukan karena istrinya Dewi yang membujuknya, Jenny akan segera membuang jimat persik ke tempat sampah. Restoran mewah bintang 5. Direktur Dito tersenyum, memegang segelas anggur, dan menundukkan kepalanya untuk bersulang untuk Smith. Untuk bertemu dengan tim medis, dia secara khusus menyiapkan meja di hotel untuk pesta, dan juga mengundang wakil direktur Jordi dan pejabat penting lainnya untuk menemaninya. Meja itu penuh dengan pakar asing, kecuali Nina marah tidak hadir, semua orang hadir. Smith memerah dengan segelas minuman, dan dengan angkuh berkata, Direktur Dito, obat khusus kita adalah obat terbaik di dunia, dan bahannya mahal. Tidak ada masalah dalam menyembuhkan penyakit semacam ini. Tentu saja. Direktur Dito berkata sambil tersenyum menyanjung, pengobatan barat sangat hebat, jauh lebih hebat daripada pengobatan tradisional Tiongkok kita. Hehe. Smith mengangkat bahu dan berkata dengan nada mengejek, obat tradisional Tiongkok Rocky sama sekali tidak berguna. Aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada yang dapat mengatasi kondisi di kota Gopo kecuali kita, dan pengobatan tradisional Tiongkok juga adalah tipu muslihat. Itu semua tipuan menipu uang, benar-benar perlu bergantung pada pengobatan barat kita untuk menyelesaikannya. Aku sudah bertanya, Rocky adalah penipu. Penipu. Petik 2. Setelah Nina meninggalkan lapangan dengan marah, Smith juga sangat marah. Dia tidak mengerti bahwa statusnya mulia dan statusnya tinggi, tetapi Nina sebenarnya memiliki sikap yang bersemangat terhadap orang juga biasa. Setelah rapat selesai, Smith segera pergi untuk menyelidiki Rocky dan mengetahui bahwa dia hanyalah menantu, yang biasa menunjukkan Feng Shui kepada orang lain untuk mendapatkan uang di kota Gopo, bahkan lebih meremehkan. Smith mendengus dengan arogan, kalian orang-orang di Yuga adalah bodoh, dan percaya bahwa hanya beberapa helai rumput yang dapat menyembuhkan penyakit. Wakil Direktur Jordi, yang menemaninya, tidak bisa menahan diri dan berkata, Dokter Smith, pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam, bukan hanya pengobatan barat yang dapat menyembuhkan penyakit. Malam ini, Smith mengecam pengobatan Tiongkok dan mengejek Rocky, dia tidak tahan. Begitu Wakil Direktur Jordi selesai berbicara, Direktur Dito segera berteriak, apa maksud sikapmu ini, dokter? Smith adalah tamu pentingku dan datang ke sini untuk membantu kita di kota Gopo mengatasi penyakit tersebut. Kamu segera meminta maaf kepada dokter Smith. Direktur Dito, aku masih percaya pada Rocky. Wakil Direktur Jordi dengan dingin berkata, dan melihat sekeliling kerumunan, maaf aku ada urusan, aku pergi duluan. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Direktur Dito memukul meja dengan keras, mengguncang meja dengan dentingan gelas anggur. Jordi, aku adalah bosmu. Kamu besok renungkan di kantor, jika tidak meminta maaf kepada dokter Smith, jangan masuk kerja lagi. Wajah Wakil Direktur Jordi menjadi kaku, tetapi seolah-olah tidak mendengar, keluar dari kamar pribadi tanpa menoleh ke belakang dan membanting pintu. Direktur Dito sangat marah sehingga dia memalingkan wajahnya untuk meminta maaf kepada Smith. Dokter Smith, orang-orang ini telah dicuci otak oleh Rocky, nanti aku memberikan pelajaran kepadanya. Smith mendengus jijik, tidak apa-apa, aku akan segera membuktikan bahwa obat tradisional Tiongkok yang mereka sebut tidak bekerja sama sekali.
Hanya obat khusus aku yang dapat menyembuhkannya. Pada saat ini, wajah Direktur Dito sedikit cemberut, mengangguk dan membungkuk, kilatan suram di matanya. Kali ini, dia harus membereskan Rocky dengan ganas. Namanya Dito Sun, Direktur Departemen Kesehatan Gopo, tapi dia juga paman Esno. Pabrik obat keponakannya Esno dibeli oleh Rocky dan di saat bersamaan juga diusir dari rumah oleh keluarga. Seluruh keluarga Sun berselisih. Esno mengalami akhir yang menyedihkan dan ditangkap di penjara. Dito Sun juga memiliki saham di pabrik farmasi. Kali ini benar-benar marah. Namun, dia ingin membalas dendam terhadap Rocky, tetapi kakek dari keluarga Sun memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu Rocky, jadi dia harus menahan diri. Tanpa diduga kali ini, Rocky jatuh ke tangannya sendiri. Benar-benar berkah. Dia pasti membersihkan Rocky dengan ganas, dan tidak akan pernah memberi kesempatan untuk Rocky pamer, dan jika perlu mendapat masalah. Dito Sun terus memuji sekelompok pakar asing. Selama pakar ini kuat, Rocky tidak akan berguna. Museum Pengobatan Tradisional Tiongkok yang dipimpinnya adalah Departemen Teratas Pengobatan Tradisional Tiongkok juga. Jika National Medical Center gagal menyelesaikan penyakit menular, tetapi mengandalkan pakar asing, opini publik pasti banyak makian, yang akan sangat mengurangi reputasinya. Mungkin jika bos melampiaskan amarahnya, dia akan mencopot Rocky dari jabatan kurator. Saat ini, ponsel di atas meja berdering tiba-tiba. Direktur Dito dengan cepat mengangkatnya, dan setelah mendengar beberapa kata, secercah kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menutup telepon dan dengan gembira berkata, "Dokter Smith, obat khusus Anda benar-benar obat ajaib." Baru saja rumah sakit menelepon untuk membujuk pasien yang meminum obat khusus untuk memulihkan kesehatan mereka. Dan pasien keras kepala yang meminum obat tradisional Tiongkok masih tidak bisa bangun dari tempat tidur. Smith tertawa keras, mengambil cangkir dan berkata kepada orang banyak, "Pengobatan barat kami adalah yang terbaik di dunia. Rocky adalah pembohong, fakta telah terbukti. Ayo pergi ke rumah sakit untuk melihat hasilnya." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.